Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh dari Gugus 2 Kecamatan Lemah Wungkuk ya. Kali ini Ibu akan mengajar kelas 3 tema 2 subtema 4 ya. Tema 2 ini akan mengajarkan tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4-nya menyayangi hewan ya. Pembelajaran 4 dan 5. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya, agar belajar kita hari ini bisa mudah dimengerti oleh anak-anak ya. Berdoa menurut agamanya masing-masing ya. Dan yang beragama Islam, mari kita bersama berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman farjukni fahman. Amin ya robbal alamin. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Marilah kita mulai pelajaran kali ini ya. Baik anak-anak, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran, yaitu 1. Siswa dapat menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan. 2. Siswa dapat menentukan jenis profesi berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 sesuai dengan gambar. Yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan tokoh yang terdapat dalam dongeng secara tertulis dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kali ini ya anak-anak. Ya, mari kita lihat slide selanjutnya. Anak-anak yang Ibu banggakan, perhatikan gambar berikut ini ya. Ibu punya gambar. Nah, anak-anak perhatikan gambar 1 ini ya. Ada Benny di sana sedang belanja di toko ikan ya. Kira-kira Benny ini sedang apa ya anak-anak? Ya, sedang membeli ikan ya. Untuk apa ikannya? Mari kita lihat gambar berikutnya. Ya, ternyata Benny itu membeli ikan apa anak-anak ya? Ikan warna-warni? Iya, betul, ikan hias ya. Ternyata ketika dia sudah sampai di rumah, ikan hiasnya dimasukkan ke dalam akuarium. Ternyata Benny di rumah memiliki sebuah akuarium ya anak-anak ya. Ikannya ada yang merah, ada yang kuning. Mungkin di antara kalian juga ada yang mempunyai akuarium di rumah ya. Ikannya banyak dan bagus-bagus ya. Dan sudah dimasukkan ikannya dalam akuarium, kemudian Benny melakukan apa berikutnya? Kita lihat. Nah, ikannya sudah masuk ke dalam akuarium. Ternyata Benny memberi apa itu anak-anak? Iya, memberi makan ya. Nah, kenapa Benny memberi makan pada ikan? Ya, karena Benny sayang sama ikannya ya. Benny suka memelihara ikan dan dia juga tidak lupa memberi makan pada ikan-ikan yang disayanginya, pada ikan-ikan yang bagusnya agar hidup sehat ya. Benny secara teratur memberi makan ikan-ikannya dengan baik ya. Kemudian berikutnya adalah ketika ikan itu sudah lama di dalam akuarium dan ikannya juga mungkin ada yang mengeluarkan kotoran, airnya sudah keruh, makanannya mungkin ada yang tersisa sehingga akuariumnya menjadi kotor. Karena Benny sayang dengan ikan-ikan tersebut, maka Benny harus mencuci akuariumnya ya. Biar ikannya tetap hidup sehat di dalam akuarium. Coba lihat anak-anak, Benny sedang mencuci akuarium ya. Dengan bantuan naik ke kursi, menggunakan sarung tangan agar steril atau bersih ya. Dengan serius, dengan baik dia mencuci akuariumnya ya. Baik anak-anak, itulah kegiatan Benny hari ini dalam menyayangi kesukaannya atau hobinya, yaitu memelihara ikan ya. Memelihara ikan dengan menyayanginya, memberi makan dan memberikan tempat yang baik untuk ikan-ikannya.
mungkin anak-anak juga di rumah begitu ya. Kalau punya hewan kesayangan, anak-anak harus dipelihara dengan baik agar hewannya hidup sehat. Kalau hewannya hidup sehat, kita senang melihatnya ya, apalagi hewan yang lucu ya. Selain ikan, apalagi anak-anak hewan peliharaan? Iya, ada yang suka kucing, ada yang suka hamster, ada yang suka ayam, ada yang suka bebek barangkali, atau anjing dan lain sebagainya. Mungkin kalian juga harus bisa merawat dan memeliharanya dengan baik ya. Baik anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Nah, ibu punya gambar yang lain. Nah, perhatikan anak-anak, ada apa di sana? Iya, ada lautan luas ya. Dan di sana banyak apa itu? Ada bapak-bapak sedang apa? Ya, sedang menebar jaringnya ya, dengan menggunakan perahu ya. Nah, para bapak-bapak ini yang bekerjanya seharian di laut dengan menebar jaring untuk mendapatkan apa? Iya, mendapatkan ikan-ikan ya. Mendapatkan ikan-ikan, kemudian ikannya yang banyak ini untuk untuk dijual, karena banyak, karena mata pencaharian bapak-bapak ini adalah mencari ikan di laut. Ingat ya, mencari ikan di laut ya. Nah, ada nih, disebutnya apa kalau para bapak-bapak ini sedang mencari ikan di laut? Ada namanya anak-anak ya. Apalagi Lembah Wungkuk ini disebutnya daerah pesisir. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Mungkin ada yang ayahnya menjadi pencari ikan di laut. Ada namanya, apa disebutnya? Iya, nelayan. Pintar ya anak-anak. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Ya, itu disebut nelayan. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, ya, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan, ya. Mungkin anak-anak ada yang tahu ya melakukan hal-hal ini seperti setiap hari, ya. Baik, selanjutnya kita baca berikutnya. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring ya Nana, agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Kenapa Nana? Ya, ikan kecilnya buat generasi penerusnya biar tidak habis ya. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak anak-anak ya untuk menangkap ikannya. Boleh tidak itu? Tidak boleh, karena itu bisa merusak ekosistem laut ya. Di samping itu juga kasihan sama ikan-ikannya, nanti akan mati semua kalau menggunakan bahan peledak. Tapi kalau menggunakan jaring, ya hanya ikan-ikan yang terjaring saja, yang kecilnya tidak bisa terjaring. Nah, mereka masih tinggal di laut, nanti lama-lama akan besar ya. Jadi menangkap ikan menggunakan bahan peledak itu akan merusak laut dan menangkap ikan juga yang masih kecil ya. Tadi sudah Ibu sampaikan, menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap apa Nana? Iya, menyayangi makhluk hidup laut ya, seperti Beni tadi menyayangi ikan, memelihara, memberi makan dengan baik ya. Para nelayan pun mereka mempunyai rasa belas kasihan pada hewan laut, maka mereka ketika mengambil ikan atau mencari ikan menggunakan jaring, tidak menggunakan bahan peledak ya Nana ya, untuk menjaga ekosistem lautnya ya. Baik, selanjutnya Nana. Nah, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan ya. Ya, kalau memelihara, anak-anak suka hobinya apa? Hobinya memelihara ikan. Memelihara ikan dengan baik ya. Kemudian ada juga hewan yang lain ya, seperti kucing, mungkin hamster yang sudah Ibu sebutkan di depan. Dan juga Nana harus ingat ya, ada hewan yang bisa dididik atau dilatih untuk melakukan berbagai kegiatan ya. Seperti misalnya mungkin bisa mengendarai sepeda, bisa menari ya. Contohnya apa Nana? Mungkin anak-anak suka lihat di sekeliling lingkungan kita ada Sarimin pergi ke pasar.
Ya, nanti ada yang mukul musiknya, main musiknya, kemudian ada tuh yang jalannya siapa? Iya, monyet itu. Monyetnya sudah terlatih ya. Nah, kemudian Sarimi naik sepeda. Wah, naik sepeda monyetnya ya. Nah, itu hewan yang bisa dilatih anak-anak ya. Iya. Dan kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan ya. Pertunjukan ronggeng monyet atau topeng monyet. Selain itu ada anak-anak, anak pernah lihat sirkus? Ya, bukan hanya monyet, banyak hewan-hewan yang lain ya. Nanti akan Ibu tunjukkan videonya ya. Nah, ternyata kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus anak-anak ya. Sirkus ya. Itu biasanya besar ya kalau sirkus itu. Tidak hanya hewan yang jinak, bahkan hewan buas pun ada dan bisa dilatih agar bisa mengikuti pertunjukan. Ya, misalnya dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan yang dilatih dan dirawat dengan baik, mereka itu akan patuh pada pelatihnya atau pada pawangnya. Ya, karena mereka selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur sehingga mereka itu nurut sama para pelatihnya ya. Para pelatih juga sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya karena mereka memelihara dengan baik, diajak bermain, diberi makan, kadang dibawa jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga hewan pun tahu berterima kasih pada pemiliknya ya anak-anak. Anak-anak juga sama kucing di rumah misalnya ya, yang sehari-hari di lingkungan kita banyak yang memelihara kucing. Kucingnya itu bisa diajak bermain ya, bisa diajak bicara ya. Nah, seperti itu. Apalagi anjing ya, bisa disuruh ya, dan seterusnya dan lain sebagainya. Oke, anak-anak. Selanjutnya. Nah, yang tadi Ibu katakan tadi, ada sebuah sirkus, ada hewan yang bisa dilatih dengan baik. Nah, ini contohnya. Mari kita lihat anak-anak videonya. Mudah-mudahan kalian bisa membuktikan bahwa apa betul selain hewan-hewan yang tadi Ibu sebutkan, ada hewan yang lain bisa terlatih. Ada anak-anak, coba lihat nih, hewan apa?
tadi sudah anak-anak sudah melihat video tentang apa? Ikan paus itu ya anak-anak ya. Ikan paus itu termasuk ikan yang buas ya. Tapi bisa dilatih ya, bisa dididik oleh para pelatihnya sehingga mereka patuh pada pelatihnya dan bisa melakukan tugas-tugas yang diperintahkannya ya. Nah, mungkin anak-anak nanti bisa lihat ikan paus di Ancol misalnya atau di kebun binatang lainnya ya. Mudah-mudahan pandemi selesai, anak-anak bisa jalan-jalan, bisa berpiknik, bisa menonton sirkus yang besar ya, di mana di luar kota misalnya ya. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana hewan itu bisa dilatih, hewan bisa dipelihara dengan baik. Nah, kita lanjut ke tadi, ternyata petugas sirkus itu untuk mendidik atau melatih ikan pausnya dengan cara memberi makan secara teratur. Nah, makanan ikan paus ini adalah daging ya, karena dia termasuk karnivora atau binatang buas, maka makanannya adalah daging ya. Dagingnya mungkin daging sapi kah, daging kambing kah ya. Nah, agar bisa langsung masuk ke mulut ikan, maka petugas ini memotong ikannya kecil-kecil ya, menjadi sama besar. Dan jumlahnya ada berapa anak kita hitung? Iya, ada 8 bagian yang besarnya sama ya. Daging-daging itu sudah dipotong menjadi 8 bagian. Nah, lihat anak-anak ya. Ternyata bukan hanya untuk ikan paus ya. Ternyata sirkus itu juga memiliki hewan buas yaitu harimau. Ya, yang makannya juga sama daging. Harimau ini binatang yang sangat buas ya. Anak-anak mungkin kalau ada harimau asli takut tidak? Takut ya. Tapi harimau yang menakutkan ini kalau dilatih dia akan patuh pada pelatihnya atau pada pawangnya ya. Dari 8 bagian daging tadi, anak-anak 5 bagian diberikan untuk si harimau ya. Nah, jadi kalau semuanya ada 8, kemudian 5 bagian diberikan kepada harimau, bagian daging yang dimakan harimau, jika ditulis dalam bilangan pecahan, bagaimana anak-anak? Tahu tidak? Mari kita lihat. Ya, karena semuanya ada 8, dimakan 5, jadi 5/8 ya. Yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Jadi dari 8 itu 5 bagian yang dimakan atau diberikan kepada harimau. Ya anak-anak ya, paham ya? Iya, selanjutnya. Nah, selain harimau ternyata sirkus itu juga memiliki hewan yang lain, yaitu apa itu anak-anak? Beruang, ya, beruang juga termasuk binatang buas. Nah, sisa dari yang dimakan oleh harimau itu diberikan kepada beruang. Berapa anak-anak kalau tadi sudah dimakan 5 oleh harimau? Iya, 3 bagian untuk si beruang, ya. Maka jika bagian daging yang dimakan beruang ada 3, kalau ditulis bagaimana? Iya, pinter. Jadi 3 bagian atau 3/8, 3 bagian dari 8 bagian. Yang 5 dimakan oleh harimau, yang 3 dimakan untuk si beruang. Iya, pinter ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya anak-anak, hewan manakah yang tadi sudah makan nih? Harimau berapa tadi? 5, beruang 3. Nah, sekarang ibu tanya, hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? 5/8 atau 3/8? Siapa? Harimau atau beruang? Oh iya, ternyata anak-anak pinter ya. Iya, harimau. Berapa? 5/8 ya anak-anak. Ya, jadi yang lebih makannya lebih banyak ternyata harimau ya. Baik, selanjutnya perhatikan slide berikut. Nah, ya. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan ya, masih ada hubungannya dengan ini. Ibu punya gambar kotak nih, 1 ya. 1 bagian ini masih utuh ya. Jadi 1 bagian utuh. Jadi 1 ya. Nah, gambar berikutnya kemudian ibu potong nih menjadi 2 bagian.
Yang satu ibu beri warna biru, yang satu sesuai dengan aslinya. Maka yang satu bagian tadi dipotong menjadi dua bagian, sehingga satu bagian ada dua bagian, satu bagian disebut atau ditulisnya bagaimana kalau kita tulis? Iya, 1/2 dan 1/2. Jadi masing bagian sama besar ya, dengan nilai 1/2 ya anak-anak ya. Iya, berikutnya. Nah, yang dua tadi ibu potong-potong lagi ya. Yang dua bagian dari 4 bagian sama besar ya. Kemudian dipotong nih jadi ada berapa? 2 bagian menjadi 4, dipotong jadi 4 ya. Sehingga yang biru nilainya menjadi 2/4 karena dipotong jadi 4 ya anak-anak. Yang putih juga sama 2/4 ya. Ada 2 bagian dibagi 4 ya. Iya, selanjutnya. Nah, kita potong-potong lagi anak-anak yang sudah 4 bagian tadi ya, menjadi masing-masing bagian menjadi 2 sehingga jumlah keseluruhannya ada 8 bagian yang sama besar. Ya. Tetapi menjadi kotak-kotak. Jadi ada berapa? Kalau dibagi sama besar menjadi 8 kotak ya. Sehingga dapat ditulis 4/8 ya. Iya, pinter ya. Baik anak-anak, paham ya? Iya, selanjutnya. Nah, tadi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut ya Nana. Yang pertama pembilangnya 1, penyebutnya 2. Kemudian yang kedua pembilangnya 2, penyebutnya angka 4. Dan yang ketiga pembilangnya 4, penyebutnya 8. Akan tetapi anak-anak dari 1/2, 2/4 dan 4/8 ini akan mempunyai nilai seperti berikut ya. 1/2 senilai dengan atau sama dengan nilainya dengan 2/4 ya. Ingat ya, 1/2 senilai dengan 2/4 atau sama dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8 ya. 1/2, 2/4 dan 4/8 itu ternyata sama nilainya anak-anak ya, atau disebut pecahan senilai. Oke anak-anak, paham ya? Iya, baik, kita lanjutkan. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang matematika dan menyayangi hewan ya. Sekarang ibu mau mendongeng. Anak-anak suka mendongeng? Iya, ternyata suka mendongeng. Mendongeng itu hal yang menyenangkan ya anak-anak ya. Nah, ibu punya sebuah dongeng ya. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar dari mama papahnya atau dari siapa, dari ibu bapak gurunya di sekolah. Tapi tidak salah ya kalau ibu sekarang mengulang lagi dongeng yang sama ya. Judulnya Si Kancil dan Buaya. Anak-anak pernah mendengar? Iya, tapi tidak apa-apa ya mendengarkan lagi. Baik ya, anak-anak duduk yang manis ya, sambil mendengarkan ya. Nah, itu suara perut si kancil ternyata anak-anak ya. Perutnya berbunyi sehingga si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan ya. Nah, kemudian si kancil membayangkan, melamun, membayangkan, aduh kalau makan mentimun ya, makanan kesukaannya itu kayak sepertinya nikmat sekali ya. Tetapi kebun mentimunnya itu yang subur, yang tumbuh subur itu jauh anak-anak, ternyata ada di seberang sungai. Nah, ya, kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil ini bingung anak-anak, kebingungan. Kenapa? Karena sungainya itu adanya di seberang sungai dan sungainya sangat besar. Dia harus menyeberangi sungai tetapi tidak bisa ya. Tapi ternyata anak-anak ingat ya, si kancil itu adalah hewan yang cerdik ya, hewan yang pintar ya, walaupun agak kadang-kadang suka licik ya karena pandainya ya.
Nah, dia mencari cara bagaimana caranya agar dia dapat menyeberangi sungai, ya, untuk mendatangi atau pergi ke kebun timun. Sementara anak-anak tahu tidak, di sungai itu banyak buaya yang sangat besar-besar, ya. Sedangkan buaya itu adalah binatang buas, makanannya juga daging. Si kancil itu takut kalau dia nanti menyeberang sungai dimakan oleh buaya. Tetapi anak-anak, ya, kancil adalah binatang yang cerdas, yang cerdik, sehingga dia punya akal yang sangat pandai, ya, untuk pergi menyeberangi sungai dengan meminta tolong kepada buaya-buaya yang ada di sungai tersebut, ya. Dengan akal cerdiknya si kancil pun berpikir dan mencari cara bagaimana dapat menyeberangi sungai. Kemudian dia tiba-tiba berteriak memanggil para buaya, "Hai buaya, keluarlah!" Kata si kancil memanggil buaya, ya. Kata buaya, "Apa? Teriak-teriak kancil?" Sahut buaya, "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" Tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil. Nah, itu ya. Kemudian kata buaya, "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. Kemudian si kancil berkata lagi, "Berbarislah kalian sampai ke ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Nah, si buaya itu ternyata patuh sama si kancil karena sudah dibohongi ternyata oleh si kancil, ya, anak-anak, ya. Ketika buaya-buaya itu sudah berbaris dengan teratur sehingga dari ujung sungai ke ujung yang lainnya, kemudian si kancil dengan santainya melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya yang lainnya, hingga akhirnya si kancil itu sampai ke seberang sungai. Ternyata ketika sudah sampai di seberang sungai, apa yang dilakukan si kancil? Dia melambaikan tangannya, melambaikan kakinya dengan mengucapkan, "Terima kasih buaya-buaya, kalian sudah membantu saya." Sudah pergi. Nah, itulah akal cerdik si kancil, ya anak-anak, yang sudah mengelabui si buaya. Buaya itu marah, ya, tapi buaya tidak bisa mengejar si kancil karena si kancil sudah lari ke kebun timun, ya, karena buaya itu hidupnya lebih banyak di air, ya anak-anak. Nah, itu dongengnya, ya, cukup singkat tapi cukup menarik, ya anak-anak, ya. Mungkin anak-anak bisa lebih menarik cara mendongengnya, ya. Baik anak-anak, itu dongeng si kancil dan buaya, ya. Nah, berikutnya kita pada penghujung pembelajaran kali ini, yaitu evaluasi atau latihan soal. Sudah siap anak-anak alat tulisnya? Iya. Sudah? Buku dan pensilnya? Nah, kita baca soal nomor 1, ya. Tadi tentang si Benny yang memelihara akuarium itu, ya. Ada soalnya begini. Di mana Benny memelihara ikannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau kalian tadi menyimak dengan baik, pasti bisa. Ya, jawabannya adalah iya 100 untuk anak-anakku yang cantik, yang ganteng. Yaitu di akuarium, ya. Karena Benny sayang sekali sama ikan peliharaannya. Jawabannya betul semua? Oke, baik, 100 anak-anak. Sekarang ke soal nomor 2, ya. Ingat tadi, ya, Ibu sudah menyampaikan, orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari disebut apa, Nana? Ya, mungkin ada di antara ayah kalian yang berprofesi seperti itu. Apa, Nana, jawabannya? Iya, ternyata jawabannya adalah nelayan. Oke, 100 kasih nilai Ibu, ya, semuanya betul. Sudah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Iya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh menangkap ikan menggunakan bahan peledak? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Masih ingat anak-anak? Iya. Pinter-pinter, ya. Karena
Iya, jawabannya akan merusak makhluk laut lainnya atau ekosistem lautnya akan rusak ya anak-anak ya. Kalau kita menangkap ikan dengan bahan peledak ya, karena akan bisa membunuh semua jenis hewan di laut yang kecil-kecil juga ya. Baik, itu nomor 3. Sekarang lanjut nomor 4 ya anak-anak. Nomor 4 soalnya adalah seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Ya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 5 bagian diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Ya, ingat ya Nana ya. Ibu ulang nih. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya, memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. Kemudian 5 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Pertanyaannya adalah bagian daging yang dimakan oleh singa ada berapa bagian anak-anak? Oh, ada yang sudah menjawab. Iya, yang lain? Ayo, cepetan. Berlomba siapa yang menjawab lagi? Iya, wah hebat. Ternyata jawabannya adalah 4 bagian atau 4/15. Semuanya 100 yang sudah menjawab 4/15 ya. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, dongeng tadi anak-anak yang ibu sudah dongengkan tadi, si kancil dan buaya, ada pertanyaannya ternyata. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara si kancil menyeberangi sungai? Apakah dia berenang di sungai atau dengan cara bagaimana anak-anak? Tadi, oh iya tuh yang memperhatikan dongeng tadi bisa menjawab dengan baik. Yang lain ada juga ya, semuanya pinter-pinter. Oke anak-anak, jadi jawabannya adalah dengan cara melompat di atas punggung buaya yang sudah disuruh berbaris ya. Iya, anak-anakku itu pandai-pandai semua ya. Baik anak-anak, ibu ucapkan terima kasih anak-anak yang sudah menjawab dengan baik. Nah anak-anakku, tadi sudah latihan, kita ada 5 soal dan anak-anak ibu lihat kalian bisa menjawab semuanya dengan baik ya. Nah begitu ya, ibu akan senang kalau anak-anak bisa belajar dengan baik ya. Jadi kalau kita belajar tidak boleh sambil bermain-main anak-anak ya. Tapi kalau bermain sambil belajar itu boleh. Tapi kalau belajar harus fokus, harus konsentrasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru atau kalian tekuni akan bisa diingat kembali. Seperti anak-anak tadi ya, bisa menjawab soal semuanya dengan jawaban yang benar. Oke anak-anak, baiklah pelajaran ibu kali ini ibu cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada salah-salah kata ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang lebih berprestasi walaupun di masa pandemi. Baik anak-anak, kita selalu berdoa dan berharap semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Dan jangan lupa agar pandemi ini cepat selesai, anak-anak tetap harus melaksanakan atau menerapkan prokes kesehatan ya, atau protokol kesehatan COVID-19, yaitu 5M ya. Satu apa? Oh iya, memakai masker. 2, menjaga jarak. 3, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan ya anak-anak. Insya Allah kita semuanya sehat semua. Kalau kita sudah sehat semua, kita aman dan kita bisa melakukan aktivitas seperti dahulu ya, bisa bebas beraktivitas. Oke anak-anak, cukupkan sampai di sini pembelajaran ibu ya, ibu akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.